On Solid Rock Podcast kembali lagi bersama saya Marcella dan seperti biasa ada Pak Jim dan Bu Rosita yang hari ini akan membagikan tips-tips yang berguna terutama buat pasangan ya. Selamat datang Pak Jim dan Bu Ros. Hai Sela. Hai. Udah lama ya? Udah lama ya? Udah lama. Iya dan Baiknya kelamaan. aku juga mau ngingetin nih untuk pendengar podcast kita untuk selalu check out our website. Di mana Bu Ros alamatnya? www.onsolidrock.org. Oke, ada juga artikel-artikel di sana. Kebetulan yang akan kita bahas hari ini tuh artikelnya udah ada di website kita ya Bu Ros ya. Instagramnya juga kita punya Instagram account di @onsolidrock.id. Oke. Jadi pada lupa ya. Jadi pada lupa. Oke, jadi today we're going to talk about strong marriage is essential. Jadi kalau diterjemahkan tuh kayak pernikahan yang kuat itu adalah penting, begitu ya? Ya. Oke. Nah, pertama-tama mungkin pertanyaan aku nih Pak Jim sama Bu Rosita nih sudah berapa lama menikah? Dan kira-kira kalau mau diceritakan secara singkat perjalanan pernikahannya itu seperti apa? Oke ya. Ya. Tahun ini tahun ke-26 kami menikah. Ya. Kalau ditanya perjalanannya kayak apa, secara brief gitu ya. Mungkin kita bagi ada beberapa periode lah. Nah, periode bisa dibilang 5 tahun pertama itu kita bisa bilang itu masa kebingungan kali ya. Karena kita tahu apa yang kita mau dari pernikahan kita. Tapi gak ngerti gimana cara merealisasinya gitu. Jadi waktu di awal-awal itu ya kita enjoy, sama-sama enjoy. Cuma enjoyment kita itu benar-benar berpusat kepada apa yang masing-masing kita seneng lakukan gitu. Kita waktu itu sama-sama lagi berkarir, lagi enjoy banget. Jadi ya obrolannya seputar pekerjaan dan karir aja. Dan karir, kalau kita hangout gitu after office ya kayak lagi pacaran aja gitu. So that's why we enjoy it very much gitu, seperti itu. Gak pernah ada bahasan obrolan tentang our relationship as a husband and wife, itu gak ada. Karena kita pikir ya seperti itulah marriage, jadi gak boring kan. Mentang-mentang udah nikah terus jadi kayak ibu bapak-bapak gitu. Kita pikir ya that's how it is gitu, pernikahan. Sampai akhirnya di akhir 5 tahun pertama masuk ke 5 tahun berikutnya udah ada anak, things started to get complicated kan. Nah di situ kita mulai menyadari masing-masing kok kayaknya kita jalan sendiri-sendiri ya. Apa yang ada di kepala Jim aku nggak ngerti, apa yang di kepala aku Jim juga nggak ngerti gitu. Nah itu di situ kita masuk ke masa dimana kita mau fix tapi relationship. Again fixnya masing-masing gitu. Jim dengan pikirannya dia pikir benerinnya begini, aku dengan pikiranku benerinnya begini. Jadi masalah itu akan jauh lebih sulit memecahkannya kalau nggak ada kesatuan hati. Jadi yang kita lihat tuh banyak ya di situ gitu. Kesatuan hatinya nggak terbangun karena masing-masing semua masih memegang apa yang dia anggap benar. Dan berusaha untuk meyakinkan pasangannya bahwa yang benar tuh ya seperti ini gitu. Dan nggak jarang juga saling menjatuhkan malah gitu. Karena jadi kompetisi gitu. Jadi siapa yang benar siapa yang salah instead of menjadi satu gitu. Secara general itu dari UN mengatakan sejak tahun 1970 sampai hari ini trending angka perceraian itu naik luar biasa gitu. Sampai jadi dibandingkan back then 1970 sama sekarang itu kenaikannya itu 250% lebih angkanya gitu ya. Dan yang sedihnya 37%-nya itu terjadi di kalangan orang Kristen gitu. Makanya membangun pernikahan tanpa kesatuan hati itu nggak mungkin. End up-nya mungkin perkawinannya bisa bertahan lama seperti 20 tahun gitu. Tapi pasti karena dia growing apart, akhirnya pasti cerai gitu. Jadi ada pasangan yang saya baca waktu itu sudah menikah 40 tahun. Wow, oke. Gitu.
Dan mereka bercerai sama istrinya yang file divorce. Setelah diwawancara itu ternyata istrinya cuma bilang gak ada masalah yang essential. We simply grow apart gitu. Jadi ya memang 40 tahun grow apart ya. Sedih ya. Sedih. Iya. Gitu. So it doesn't mean that seberapa lama pernikahan itu belum tentu pernikahan itu menjamin. Pernikahan itu Jadi kuat. memang itu harus diupayakan gitu. Oke. Ketika kita growing apart, itu artinya kita sudah menjadi satu sih. Jadi satu rumah, jadi bersatu ya, bersatu rumah, satu mobil gitu ya, satu tempat tidur gitu. Tapi not necessary menjadi satu gitu. Antara bersatu sampai menjadi satu itu proses seumur hidup gitu. Itulah pernikahan gitu. Iya. Proses menjadi satu. Gitu. Susah. Nah itu sebabnya sifatnya tuh progresif ya. Jadi kita nggak bisa lihat itu dalam 1 tahun. Apa yang sudah kita capai 1 tahun itu nggak bisa menjadi dasar untuk kita mengatakan oh kita sudah aman gitu. Kita terus harus membangun hubungan dan komunikasi itu secara terus menerus sehingga pertumbuhan dari hubungan itu terus kelihatan setiap tahun. Jadi semakin dewasa. Semakin dewasa, semakin menjadi satu. Sehingga tidak ada alasan lagi kita mengatakan bahwa we grow apart. Karena apa? Karena sudah menjadi satu. Oke. Ya. Baik suami dan istri mereka harus sadar bahwa tugas pertama mereka adalah menjadi dewasa dulu secara pribadi, bukan berusaha untuk merubah pasangannya gitu. Ya. Contoh kalau sebelumnya saya dulu tuh gampang marah, saya nggak sabar gitu ya. Jadi kalau saya lihat ada sesuatu yang seharusnya tuh sangat logik tetapi dilakukan salah, itu saya gampang marah tuh. Dan kecenderungan saya ketika saya marah ya, baik sama istri ataupun sama anak, saya jadi menghakimi. Gitu. Nah, itu kan merusak trust, merusak proses gitu kan. Nah, saya harus sadar bahwa ini harus saya rubah gitu. Karena ini bukan sikap yang dewasa secara emosi. Nah, perubahan karakter yang pribadi ini yang akan membuka pintu komunikasi. Jadi daripada konflik deh, dia nih orangnya gampang marah. Ntar gue ngomong salah sedikit dibantai gitu kan. Jadi itu membuat komunikasinya akhirnya di permukaan semua. Karena komunikasi di permukaan, kemudian proses untuk menyatukan secara spiritual dan emosional itu kemudian ya nggak terjadi. Nggak terjadi. Karena itu gitu. Maksudnya menghindari konflik malah jadi salah sebenarnya. Iya. Iya. Betul. Nah, kalau Pak Jim sama Bu Rosita sendiri kurang lebih butuh berapa lama sampai akhirnya bisa menemukan cara berkomunikasi yang baik antara suami istri? Iya. Kurang lebih berapa tahun? Kalau saya anggap saya bodoh lah ya, I'm a slow learner lah. Jadi kalau kita 15 tahun. Wow. Iya, slow learner. Jadi untuk benar-benar bisa berkomunikasi itu membutuhkan waktu 15 tahun ya. Iya, saya rasa dengan kita ngobrol yang begini ya mudah-mudahan para pendengar juga akhirnya realize gitu. Apakah gua perlu 15 tahun gitu. Jangan tunggu sampai 15 tahun. Ya seperti yang kalau kasus saya nih sama Rosita adalah karena memang di awal yang tadi Rosita bilang kan, kita nggak menjadikan Tuhan sebagai pusat gitu. Kita ego kita masing-masing yang jadi Tuhan buat pernikahan. What did you do? Maksudnya untuk bisa sampai akhirnya menemukan oke nih, ini cara berkomunikasi yang baik. Saya akhirnya realize bahwa setelah 15 tahun saya ngelihat kalau saya continue dengan perjalanan ini rumah tangga saya bakalan berantakan gitu. So saya akhirnya menemukan reason why-nya itu sangat kuat gitu. Dan pada waktu itu saya tahu saya sudah upayakan 15 tahun ini tanpa Tuhan. Jadi saya berbalik aja. Aku ngelihat sendiri sih, maksudnya apa yang Jim sampaikan itu dari apa yang aku alami itu kelihatan banget. Bagaimana Jim benar nggak mudah lah buat dia. Orang yang sangat drive-nya kuat, orang yang sangat nggak sabaran gitu ya. Itu untuk dia bisa mengendalikan dirinya, belajar mendengar tanpa belum udah ngegas gitu ya. Biasanya kan gaspol melulu sebelumnya. Itu aku ngelihat banget effortnya, dan I know itu bukan karena dia mau lakukan itu demi aku, tapi aku tahu banget
dia lakukan itu tuh sejak Jim bener-bener spend time banget sama Tuhan. Oke, nah mungkin untuk pasangan-pasangan suami istri yang sekarang ini ingin sekali memperbaiki hubungan mereka, menguatkan hubungan mereka. Tapi mereka tuh nggak tahu mulai dari mana atau harus bagaimana, apa yang harus mereka lakukan. Ada tips buat pasangan-pasangan ini, Pak Jim? Saya sih ada satu tips yang mengawali lah ya sebelum mulai belajar itu mereka setiap pasangan tuh harus mengerti kenapa dia lakukan ini. Okay. Apakah dia mau lakukan ini just to feel good atau dia mau lakukan ini to become better. Karena itu dua hal yang sangat bertolak belakang dan itu akan menentukan bagaimana respons kita menghadapi masalah-masalah dan tantangan di dalam perkawinan. Saya sama Rosita harus akui meskipun kita sudah membangun hubungan lebih intim seperti ini, masalah kita nggak semakin mudah. Okay. Jadi artinya makanya itu benar. Pertama harus ngerti dulu, why are you doing this? Are you doing this just to feel better? Or are you doing this to become better? Okay. Pertanyaan terakhir untuk Pak Jim dan Bu Rosita, terutama untuk para single. Nah ini juga penting nih buat para single yang pada akhirnya kan nanti mereka akan masuk jenjang pernikahan. Apa yang mereka harus prepare selain gedung dan lain-lain? Selain gedung dan catering dan ya. kostum gitu. Kostum. Apa sih yang sebagai bekal untuk mereka nih supaya mereka juga siap memasuki dunia pernikahan? Ya seperti Jim bilang tadi ya, mumpung masih single, kalau yang belum punya calon, I think it's a very good, it's a blessing untuk bisa menerima kebenaran pengetahuan yang benar tentang hubungan dan pernikahan. Okay. Jadi harus mau banyak belajar, harus banyak cari tahu apa sih sebetulnya konsep pernikahan dari Tuhan itu. Pada prakteknya tuh gimana sih sebenarnya. Nah jadi harus rajin-rajin terus belajar. Kalau yang sudah punya calon ya ini waktunya mempraktekkan, mumpung belum nikah, dilatih gitu. Sehingga waktu memasuki pernikahan itu sudah menjadi default di dalam berkomunikasi dengan pasangan. Itu sih. Dalam berkomunikasi. Iya, dalam berkomunikasi. Dan kalau yang saya lihat itu kan banyak ketika masih pacaran tuh masalah komunikasi ini cenderung di-ignore sebagai satu hal yang penting. Karena mereka masih fokus sama romansnya, nggak ada yang salah juga sih. Tetapi kalau kita udah belajar kebenaran, ya ambil waktu juga untuk mulai mempraktekkan seperti yang tadi dibilang sama Rosita. Jadi rajin belajar, rajin praktekin firman. Iya. Dan sama jangan hindari proses. Jangan hindari proses, betul. Karena prosesnya itu yang akan menentukan hasil akhir gitu. Kalau kita sudah belajar, kita sudah latih, tapi kita nggak masuk ke pertandingan. Sama aja bohong. Kalaupun kita masuk ke pertandingan, ya pertandingannya harus selesai gitu. Jangan berhenti di tengah jalan kan, untuk mendapatkan hasil akhir atau kemenangan yang kita mau.